الحمد لله الذي وقفنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام وبارك على خير البرية وعلى آله وأصحابه والذرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر والبرية. يا أيها الذين آمنوا أشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر والبرية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah taala atas segala nikmatnya. Dialah Allah yang berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya ilmu. Beliaulah yang bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillaha bihi khaira yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia kepada urusan agama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah taala dan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, yaitu ilmu tentang syariat Islam kita, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan petunjuk. Adapun kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan. Allah taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 122, "Awaman kana maitan fa ahyainahu faja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laisa bikharijin minha." Dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Tuntutlah ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu, sebab para ahlu ilmi atau para ulama adalah pewaris para nabi, sedangkan mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi hanya ilmu yang barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil banyak bagian dari warisan para nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa innal ulama warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa rasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, maka hanyalah mereka mewariskan ilmu, dan barang siapa yang mengambil ilmu maka telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Tuntutlah ilmu syar'i yang karenanya dengannya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kaum muslimin dengan ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai jamaah Jumat rahimakumullah, tuntutlah ilmu syar'i, ilmu agama yang bermanfaat, dan ajarkanlah, sebab pahalanya akan mengalir meskipun pemiliknya telah meninggalkan dunia ini. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salatah, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bih, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah."
apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama yang telah meninggal dunia dan ilmu mereka. Mereka mengajarkan kepada murid-muridnya, menuliskan ilmu, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan ilmu yang mereka tulis. Seakan-akan mereka masih hidup. Manusia pun mendoakan mereka dengan doa kebaikan ketika disebut nama mereka. Jamaah Jumat yang berbahagia, tuntutlah ilmu sedikit demi sedikit dan setahap demi setahap, agar ilmu yang kita peroleh dapat tertanam dengan baik di hati kita. Itulah sebab mengapa Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Rasulullah SAW, tapi sedikit demi sedikit dan setahap demi setahap, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat ke-32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu wahai Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, secara beransur-ansur atau perlahan-lahan. Tuntutlah ilmu terus menerus dan jangan lupa untuk mengamalkan semampunya, karena sungguh buruk perumpamaan yang berilmu tanpa beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Maka sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, mereka seperti Yahudi yang Allah Ta'ala murkai, dan beramal tanpa berilmu, maka mereka seperti orang Nasrani yang sesat, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi yang berilmu tanpa beramal, dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat, yaitu orang Nasrani yang beramal atau mengerjakan sebuah amalan tanpa ilmu. Quran surah Al-Fatihah ayat 1-7. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk kemudian mempelajari ilmu agama ini, ya, agar supaya kita tidak tersesat ataupun kita tidak tersesat seperti orang-orang Nasrani. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun likulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban, ya, bagi setiap muslim. Maka barang siapa yang tidak kemudian bersungguh-sungguh untuk kemudian menuntut ilmu seorang muslim, maka dia berdosa. Ya, karena Allah mengatakan wajib. Ya, wajib bagi kita sebagai muslim untuk kemudian menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ilmu apa yang harus kita cari? Ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang perkara-perkara agama, ilmu tentang salat, ilmu tentang rukun Islam, ya harus kita tahu agar supaya kita tidak bodoh, yang kemudian kita tidak berbicara sembarangan, ya, seperti orang yang bodoh yang tanpa ilmu berbicara sebagaimana orang-orang Nasrani. Barakallahu li lakum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة